adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Ketemu lagi di Sekolah Minggu Online adik-adik. Hari ini adalah minggu keempat untuk bulan Oktober. Adik-adik masih ditemani oleh Kak Suri ya. Kita mau belajar lagi nih adik-adik. Kita minggu-minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu kita udah belajar banyak banget tentang tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini kakak mau tambahin lagi satu untuk adik-adik pahami adik-adik ya. Nah tapi sebelumnya, seperti minggu-minggu sebelumnya, kakak mau minta tolong untuk adik-adik untuk berdoa pembuka. Kakak mau minta tolong hari ini untuk Abigail. Abigail akan pimpin kita berdoa pada hari ini. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai setiap firman yang akan kami baca agar dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni akan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kakak mau minta adik-adik untuk buka Alkitab dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Udah ketemu? Oke, kakak mau bacakan untuk kita semua ya. Judulnya adalah Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhannya. Nah sekarang kita mau cari tahu ya, apa sih yang menjadi pesan yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini. Tadi kita baca ada 2 tokoh ya yang sangat sering muncul. Ada Hizkia dan juga ada Nabi Yesaya. Nah Hizkia ini adalah seorang raja. Jadi kita bisa sebut sebagai Raja Hizkia ya. Jadi Raja Hizkia ini adalah Raja Israel, Raja bangsa Israel. Dia dipilih menjadi raja pada usia dia yang ke-25 tahun. Jadi ketika dia berusia 25 tahun, dia dipilih menjadi raja oleh orang-orang Israel. Lalu dia memerintah selama kurang lebih 29 tahun lamanya. Berarti kira-kira dia pada saat itu usianya 54 tahun. Nah adik-adik, kisah yang tadi kita baca, bagian Alkitab yang tadi kita baca itu bercerita tentang ketika si Raja Hizkia ini sudah sakit ya. Jadi dia udah sakit, udah lumayan lama dia sakit.
Lalu Nabi Yesaya diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Hizkia bahwa Hizkia ini akan segera meninggal, penyakitnya tidak akan sembuh. Jadi Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya kepada Hizkia untuk Hizkia bisa menyampaikan pesan-pesan terakhirnya ke keluarganya, karena dia tidak akan sembuh, dia akan segera meninggal. Ketika Nabi Yesaya ini mendatangi Hizkia dan menyampaikan pesan itu, ternyata respon Hizkia itu agak sedikit dramatis nih adik-adik. Hizkia tuh kayak ketika mendengar itu, aku akan mati, aku akan meninggal. Dia langsung memalingkan mukanya ke arah dinding, dia berdoa di situ. Dia bilang, ini di ayat yang ke-3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah dia, jadi dia berdoa sampai dia nangis ya adik-adik ya. Tapi yang dikatakan sama Hizkia ini bukan suatu kebohongan, dia benar-benar raja yang baik pada saat itu adik-adik. Dia adalah hamba Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Dia juga hidup baik, hidup dengan mendengarkan perintah Tuhan sepanjang hidupnya adik-adik. Jadi dia bilang ke Tuhan, Tuhan aku kan baik, Tuhan tolong. Dia sedih, terus dia nangis adik-adik. Nah, Yesaya ketika mendengar itu ya udah, Yesaya mau pergi nih kan, karena ya udah pesannya udah disampaikan gitu kan. Yang penting pesan Tuhan udah dia sampaikan kepada Hizkia. Perkara Hizkia akan melakukannya atau enggak ya udah gitu kan. Tapi ternyata ketika si Nabi Yesaya ini mau meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Tuhan berfirman lagi nih kepada Nabi Yesaya. Tuhan ternyata mendengar doanya si Raja Hizkia yang dengan sedih, dengan sepenuh hati dia berdoa. Tuhan mendengar doanya adik-adik, dan apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya di ayat yang ke-5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Wah adik-adik, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya. Dia bilang kalau Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan lihat air matanya, Tuhan tahu Hizkia benar-benar meminta kepadanya dengan penuh iman, dengan penuh percaya. Tuhan kabulkan adik-adik. Bahkan Tuhan berikan umurnya 15 tahun lagi. Jadi harusnya Raja Hizkia ini sudah meninggal di hari ketiga setelah itu kan. Jadi Nabi Yesaya datang kasih tahu kalau ini penyakit nggak bisa sembuh lagi nih, kau akan meninggal dalam waktu dekat. Itu 3 hari kemudian harusnya dia sudah meninggal, tapi Tuhan tambahkan lagi umur 15 tahun, Tuhan sembuhkan penyakitnya. Bahkan Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari pimpinan Raja Asyur pada saat itu adik-adik. Luar biasa. Lalu Yesaya akhirnya menyuruh orang di situ untuk mengambil sebuah kue ara. Ketika diberikan kepada Hizkia, di saat itulah Hizkia sembuh. Nah, tapi Hizkia nih, udah sembuh nih dia kan. Terus dia tanya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Terus Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Jadi si Raja Hizkia ini minta bukti nih, karena dia kayak, beneran nih, dia tambahin 15 tahun lagi, kayak dia berharap sembuh aja tuh udah suatu hal yang hebat gitu. Terus dikasih tahu nih kalau ditambahin waktunya 15 tahun. 15 tahun itu waktu yang cukup lama adik-adik. Tapi dia jadi kayak beneran nih, gimana nih, beneran nggak itu kata Tuhan, bener nggak gitu. Terus dia tanya ke Nabi Yesaya, gimana ya caranya biar ada tandanya gitu loh, kalau bener-bener Tuhan akan menambahkan usiaku, Tuhan akan menyertai hidupku gitu. Nah terus Yesaya akhirnya bilang bahwa akan diberikan bukti nih pakai jam matahari buatan Ahaz. Jadi dulu adik-adik sebelum ada jam, bahkan ada jam digital seperti ini, menghitung waktunya itu pakai jam matahari. Jam matahari itu seperti ini adik-adik. Kakak akan tampilkan videonya juga. Biasanya jam matahari itu besar, terus dia ditaruh di tengah-tengah kota atau di tengah-tengah
sebuah tempat yang pastinya terkena sinar matahari, karena bayangan dari sinar matahari itu yang akan menjadi tanda jamnya adik-adik. Jadi kan matahari itu kan bergerak ya, matahari kan terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Jadi dari timur ini kan dia jalan nih ke arah barat kan. Nah, bayangan yang dibentuk dari si matahari ini selama dia bergerak dari timur ke arah barat itu akan membentuk jamnya gitu. Jadi kayak bayangannya di jam 1 nih, berarti jam 1 gitu. Jadi dulu pakai jamnya tuh seperti itu, seperti gambar dan video yang kakak tampilkan tadi. Nah, Nabi Yesaya bilang ya udah nih bisa nih aku majukan bayangannya, padahal kan mataharinya belum bergerak gitu ya, tapi sebagai tanda bayangannya mau dimajuin lah gitu, kayak mau dipercepat gitu ya. Tapi ternyata hal itu benar-benar terjadi gitu, yang menjadi bukti bahwa Tuhan benar-benar menyembuhkan Hizkia dan Tuhan benar-benar memberikan kesempatan hidup kedua bagi Hizkia. Luar biasa adik-adik. Berkaitan juga dengan mujizat ya adik-adik ya. Minggu lalu kita juga belajar tentang mujizat yang dilakukan Tuhan melalui Nabi Elisa kepada ibu dan anak-anaknya yang minyak dibuli-buli yang gak habis-habis, yang sampai banyaknya bejana itu keisi, dia baru berhenti minyaknya, yang nggak mungkin gitu tapi jadi mungkin. Hari ini kita juga belajar tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan menyembuhkan Hizkia dan memberikan kesempatan kedua kepada hidup Hizkia. Adik-adik, fakta juga nih tentang Hizkia. Jadi Hizkia ini dalam bahasa Ibrani tulisan namanya itu Hizkiyahu, tulisannya seperti ini, Hizkiyahu. Nah, artinya Allah adalah kekuatanku. Luar biasa ya adik-adik ya. Dia benar-benar hidup baik dan dia benar-benar punya iman. Dia sebagai raja adalah raja yang baik adik-adik. Dia mengikuti perintah Tuhan. Untuk itu Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan mengabulkan permintaannya. Sekarang pesan apa ya yang mau disampaikan Tuhan melalui firman pada hari ini? Tuhan mau kita memaksimalkan hidup kita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Seperti Hizkia, dia sudah hidup dengan baik adik-adik selama menjabat sebagai raja. Dia menjadi raja yang baik, raja yang takut kepada Tuhan. Dia bisa menjadi teladan juga bagi bangsanya. Sama seperti Hizkia, Tuhan mau kita sebagai anak-anak sekolah minggu juga mau nih memanfaatkan segala kesempatan yang ada dengan baik adik-adik. Adik-adik yang saat ini bisa bersekolah, begitu banyaknya orang di luar sana yang tidak punya kesempatan untuk sekolah adik-adik. Tapi adik-adik menjadi orang yang bisa bersekolah, itu adalah kesempatan yang baik adik-adik untuk adik-adik mencari ilmu untuk masa depan adik-adik. Untuk itu, Tuhan mau adik-adik juga memanfaatkan waktu itu, kesempatan itu dengan baik. Ya, belajar dengan benar, belajar dengan tekun, rajin, terus melakukan yang terbaik, segala sesuatu yang terbaik. Ketika ujian juga memberikan yang terbaik agar hasilnya juga menjadi hasil yang baik adik-adik. Tuhan mau adik-adik belajar seperti Hizkia yang memanfaatkan kesempatan dengan sangat baik. Memaksimalkan setiap potensi yang ada di diri adik-adik. Adik-adik yang suka nyanyi, latihlah terus, bernyanyilah gitu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui talenta-talenta yang adik-adik punya. Adik-adik mungkin yang tertarik untuk bermain musik dan pas nyoba, bisa nih, maksimalkan. Gali lagi potensi-potensi yang ada di diri adik-adik. Mungkin adik-adik yang suka gambar atau adik-adik yang suka masak, semuanya hal-hal yang menurut adik-adik adalah suatu kesempatan, adik-adik bisa maksimalkan ya. Lalu yang kedua, kita kembali lagi diminta oleh Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kita udah belajar juga sih di minggu yang lalu, bahkan untuk hal-hal kecil kita harus belajar bersyukur adik-adik. Kita bisa bersyukur dimulai dari nafas kehidupan yang Tuhan berikan, ya kan? Hari yang cerah, ketika kita mau pergi kemana, harinya cerah, nggak hujan. Terus ketika kita lihat tanaman kita udah layu-layu, Tuhan berikan hujan. Hal-hal seperti itu yang selama ini mungkin kita tidak sadari, kita mulai belajar untuk mensyukurinya adik-adik. Dan hal-hal selanjutnya kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan, kakak dan adik yang rese, yang kadang-kadang bikin emosi, tapi kalau nggak ada pasti sepi adik-adik, bener nggak sih? Kita bersyukur untuk kehadiran mereka dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk teman-teman kita, untuk teman-teman kita di sekolah minggu. Kita bersyukur untuk sekolah minggu yang ada adik-adik. Bersyukur untuk guru-guru yang boleh Tuhan berikan kepada adik-adik di sekolah minggu. Bersyukur untuk segala hal. Nah,
caranya gimana sih untuk bersyukur? Berdoa adik-adik. Kita komunikasi sama Tuhan itu hanya lewat doa ya adik-adik ya. Jadi biasakan mulai sekarang kalau berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Ada kata-kata terima kasih ya. Terima kasih, doa itu diawali dengan terima kasih. Menandakan bahwa kita mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan berikan. Kita mengucap syukur buat hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dibiasakan kalau dari sekarang kalau berdoa ucapkan dulu terima kasih. Jangan nih, sebenarnya sih kalau berdoa kan kita ngobrol sama Tuhan ya. Sebenarnya caranya bisa gimana aja. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita bersyukur dulu adik-adik. Jangan kayak pas berdoa, Tuhan mau PS5 dong, please. Beneran pengen banget nih, kayak gak baik juga gitu kelihatannya gitu kan, kayak bukan anak Tuhan banget nih gitu. Boleh bersyukur dulu untuk napas kehidupan, makan udah cukup belum, kayak oh badan udah sehat atau belum, baru minta yang lain-lain gitu. Jadi yang paling utama adalah bersyukur. Nah, kita juga lihat dari Hizkia ketika dia imannya besar dan yang diminta adalah hal yang baik, Tuhan kabulkan kok. Jadi adik-adik kalau punya harapan dan adik-adik tahu kalau harapan itu adalah harapan yang baik, adik-adik minta aja. Adik-adik minta dan adik-adik doakan dengan iman, adik-adik akan menerimanya jika menurut Tuhan itu adalah sesuatu hal yang adik-adik butuhkan, yang adik-adik perlukan. Kadang gak semuanya yang kita anggap kita ingin, kita perlu, menurut Tuhan itu baik untuk kita. Jadi kita harus belajar juga untuk menerima jawaban doa ya adik-adik ya. Kalau misalnya belum dijawab, kalau misalnya belum dikabulkan, berarti Tuhan punya waktu yang lain atau bahkan punya hal lain yang lebih baik daripada itu. Dan kalau misalnya Tuhan bilang tidak, adik-adik jangan marah, karena Tuhan yang tahu kita butuhnya tuh seperti apa, Tuhan yang tahu. Oke? Oke, aduh luar biasa nih kita ya, selama sebulan ini banyak banget yang kita pelajari sama-sama. Tapi sedih, berarti bulan depan udah ganti nih kakak sekolah minggunya. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik ya, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk sekolah minggu. Sampai ketemu lagi di bulan-bulan selanjutnya, mungkin akan sama kakak lagi, atau mungkin kita berdoa biar awal tahun atau kapan kita bisa sekolah minggunya secara offline, bisa langsung, karena kakak tuh udah gak sabar banget untuk ketemu adik-adik. Pasti udah tinggi-tinggi, udah gede-gede, dulu masih kecil-kecil ya kan, yang kelas madya sekarang udah ada di Prarem. Kakak gak sabar banget nih ketemu sama adik-adik. Adik-adik juga sehat-sehat terus dan semangat terus, dan tetap doakan keadaan ini agar bisa segera pulih ya. Oke adik-adik, kakak mau ingetin lagi nih untuk tugas wayangnya hari ini harusnya udah selesai ya. Atau yang kalau udah nambah juga harus udah selesai. Untuk itu yang udah ambil wayang dan udah dikerjakan hari ini bisa juga dikumpulin ke pastori ya adik-adik ya. Nanti konfirmasi dulu, atau boleh langsung taruh ke pastori aja, titip ke sekretariat. Oke adik-adik, firman udah selesai, kita mau berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada sekolah minggu kami hari ini. Kami mau ucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau belajar juga untuk memaksimalkan potensi diri kami, Tuhan Yesus, memaksimalkan segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami melakukan hal-hal positif, hal-hal yang baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan kembali ke aktivitas kami selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhannya, cerita Alkitabnya sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.